Hai, jumpa lagi bersama kami di Tong Podcast. Mari Tong Cerita. Tong Podcast. Ya, senang sekali ya di hari ini saya Yuli tidak sendiri. Seperti biasa di podcast kali ini kita akan sedikit bercerita ya. Di hadapan saya juga sudah hadir dua narasumber kita. Ada Ibu Jacqueline. Halo Ibu, apa kabar? Ya, baik, puji Tuhan, luar biasa. Iya, ada Ibu Setiawati. Setiawati. Nah, ibu berdua ini ya salah satunya Ibu Jacqueline adalah guru pada SMP HYPK Fakfak. Beliau adalah kepala sekolah dan juga bagian kesiswaan ada Ibu Setiawati. Dan ya saat ini kita akan sedikit bercakap-cakap, berbicara atau bercerita ya bagaimana dan mengapa ya buat Ibu Jacqueline dan juga Ibu Setiawati bagaimana merespon ya terkait dengan program makanan bergizi gratis ini. Ya. Baik, silakan Ibu Jacqueline bisa ditanggapi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Menurut kami program makanan bergizi suatu program yang sangat baik karena seperti yang kita tahu bahwa seseorang perlu untuk diisi atau diberikan makanan bergizi demi meningkatkan berbagai hal dalam tubuh, karena dalam makanan bergizi jelas memuat berbagai hal yang sangat dibutuhkan, baik karbohidrat, protein maupun mineral serta vitamin-vitamin. Dan juga ketika program ini ada, kami berterima kasih. Ini berarti bahwa pemerintah sangat peduli pada pendidikan. Artinya ada perubahan-perubahan dan bantuan pemerintah yang secara nyata langsung turun ke lapangan sehingga peserta didik langsung dapat merasakan. Dan kami sangat berterima kasih karena ini juga menunjang program-program yang dilaksanakan dalam sekolah dan membantu sekolah secara langsung karena ada penambahan gizi, berarti pengurangan program atau dana, penggunaan dana yang disiapkan oleh sekolah. Iya, oke. Kalau Ibu sendiri? Ya, saya sangat setuju sekali dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo. Ya, Prabowo Subianto yang telah memprogramkan program makanan bergizi gratis ini. Nah, ini otomatis sangat mendukung bagi kami, terutama di SMP YPK ini ya. Nah, karena apa? Karena SMP YPK ini anak-anaknya ya perlu sekali untuk mendapatkan makanan bergizi gratis. Karena apa? Anak-anak sudah antusias sekali, menunggu sekali dengan makanan makanan gratis ini ya, makanan bergizi ini. Nah, sudah banyak anak-anak yang tanya kepada saya, kapan Mem? Nah, makanan bergizi ini tiba di kita atau datang di kita. Ya, tunggu saja. Ini belum tiba saatnya. Belum tiba saat ya. Belum tiba saatnya. Kita tunggu saja. Pasti dapat nanti saya bilang dengan anak-anak ini. Nah, itu tadi terkait dengan program. Nah, kalau bicara tentang program, kita lihat juga Pak Prabowo sendiri, Bapak Presiden kita juga sungguh-sungguh ya terkait dengan program ini. Dan nah, kalau kita tadi sudah bicara, kita sambut dengan sukacita, dengan semangat ya, karena ini program yang baru akan dimulai di Indonesia. Nah, kalau SMP YPK sendiri nih, Ibu Jacqueline sendiri mungkin kesiapan sekolah seperti apa? Apakah ada tempat-tempat khusus kah yang disiapkan atau seperti apa nih? Iya, kebetulan kalau untuk sekolah kami untuk tempat khusus sepertinya tidak ada ya. Oke. Mengapa demikian? Karena ruang belajar kami cukup untuk digunakan untuk rombel, kemudian ruang-ruang yang lain. Namun pasti kami siapkan seperti misalnya ada ruang-ruang perpustakaan, tempat yang ada luang, atau ketika dari pihak yang menyediakan makanan bergizi tiba, tidak mungkin kita letakkan di lapangan begitu. Iya, benar sekali. Jadi pasti kami sambut dengan baik dan kami pasti akan menyiapkan. Karena pasti ada ruangan-ruangan yang bisa digunakan.
Baik. Nah ini kalau Ibu Setiawati. sorry. Nah kalau Ibu sendiri nih sebagai kesiswaan, apa yang perlu Ibu siapkan khususnya buat siswa-siswi nih? Apalagi tadi Ibu sudah sempat sampaikan bahwa mereka sudah tidak sabar untuk menunggu program ini turun langsung nih di SMP YPK. Bagaimana nih Bu? Iya, kalau persiapan saya ya pertama itu kasih edukasi ke anak ya. Oh, nanti ada program makanan gratis dari pemerintah gitu toh. Jadi anak-anak perlu sekali mempersiapkan gitu ya. Terutama pertama dengan makanan bergizi itu kalian bisa meningkatkan tubuh menjadi sehat gitu. Kita kasih edukasi gitu ya, perlunya makanan bergizi ini. Kemudian dengan makanan bergizi ini kalian lebih semangat lagi untuk meningkatkan belajar gitu ya, bukan hanya sekedar makan, tapi tahu arti makanan bergizi itu sendiri, itu yang perlu sekali. Oke, berarti meningkatkan konsentrasi lebih ya pada saat belajar. Nah, kalau kita bicara konsentrasi nih, apalagi dengan program makan bergizi, ini bukan sarapan bergizi tapi makan bergizi. Otomatis kan bukan untuk sarapan ya, tapi untuk makan siang. Nah, kalau Ibu Jacqueline dan Ibu sendiri melihat ini apa menu yang cocok ya? Ini bicara tentang makanan karena beda lidah orang Papua dengan beda lidah orang di luar Papua gitu. Nah kalau menurut Ibu Jacqueline makanan kita tahu bahwa semua makanan itu pasti punya mutunya masing-masing. Nah kalau Ibu sendiri makanan seperti apa yang harus disajikan oleh pihak-pihak terkait khususnya buat adik-adik di SMP YPK sendiri? Baik, kalau kami sarankan mungkin makanan yang harus disiapkan ya yang pertama pasti ada unsur karbohidrat. Jelas nasi, kemudian protein ya bisa ikan, bisa ayam, bisa telur atau tahu dan tempe. Tapi juga harus ada vitamin tambah dengan sayur. Kemudian buah, kalau boleh mungkin ada tambahan susu. Benar sekali. Susu ini jadi pelengkap gitu pelengkap untuk peningkatan gizi sehingga betul-betul makan siangnya bisa lengkap karena pada waktu siang. Oke, kalau Ibu sendiri menanggapinya? Kalau menurut saya harapkan bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna. Itu sudah lebih dari cukup ya, 4 sehat 5 sempurna. Oke, Ibu Jacqueline dan Ibu kita bercakap-cakap masih banyak yang ingin kami tanyakan ya. Mungkin yang terakhir Bu, apa nih harapan Ibu berdua untuk SMP YPK terkait dengan program makan bergizi ini? Ya, program kalau dari saya secara langsung kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap bahwa program makanan bergizi ini berkelanjutan terus-menerus. Jangan hanya di awal-awal saja karena ada beberapa program yang dulu juga pernah diberikan tapi sampai di tengah-tengah berhenti. Jadi kami berharap program ini dilanjutkan sehingga program ini memberikan dampak yang baik, dampak yang positif bagi anak-anak peserta didik yang mereka adalah generasi emas di tanah Bahamata ini. Oke, Ibu sendiri? Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Jacqueline. Itu yang kita harapkan punya dampak positif bagi siswa-siswa kita. Iya, baik. Terima kasih Ibu berdua untuk podcast saat ini ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya dan mau bercerita dengan kami di RRI Fak-Fak. Baik, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kita akhiri dulu perbincangan kita dalam podcast Mari Tong Cerita. Bye-bye. Bye.